Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Sudah mungkin sedikit lama tidak buat, saya nggak buat video tentang tutorial mungkin cengkok atau apa ya. Mungkin ini saya mau sedikit berbagi tentang cengkok gambang. Jadi teman-teman yang mau belajar gambang, mungkin prinsip dasarnya apa sih yang harus dipelajari dalam cengkok gambang. Apakah sama seperti gender, ada cengkok dua lulu, tumurun, jari kawung. Sebenarnya cengkok gambang lebih menetapkan dalam pola. Kalau menurut saya di dalamnya ada pola gantungan, pola rambatan, dan pola seleh. Pola gantungan, rambatan, seleh. Rambatan ada rambatan naik, ada rambatan turun. Pola seleh juga ada pola seleh naik dan pola seleh turun, yang dimana dirangkai menjadi satu, menjadi sebuah cengkok ya. Jadi pola tersebut dirangkai menjadi satu sehingga menjadi sebuah cengkok, dan cengkok tersebut digunakan untuk menafsir sebuah balungan pada satu gending atau misalnya balungan lulu roji untuk menura, itu cengkoknya misalnya dua lulu. Nah, dua lulu ini di dalamnya terdiri dari pola-pola tadi, pola gantungan, pola rambatan, pola seleh. Untuk mempermudah pemahaman dalam irama dadi dan tanggung itu, kalau gambang dalam irama tanggung ada 16 pukulan, sedangkan dalam irama dadi ada 32 pukulan. Nah, dalam irama tanggung 16 pukulan itu biasanya dibagi menjadi dua pola, dimana diakhiri dengan pola seleh. Itu bisa diawali satu pola gantungan, kemudian pola seleh, atau pola rambatan kemudian pola seleh. Sedangkan dalam irama dadi yang terdiri dari 32 satukan tabuhan gambang itu bisa dibagi menjadi 4 bagian pola. Nah, di sini lebih bebas, teman-teman bisa mengaplikasikan mungkin dari 4 ini, satu pola gantungan dulu, kemudian kedua pola rambatan turun, kemudian ketiga pola rambatan naik, kemudian keempat pola seleh turun, atau mungkin bisa satu pola rambatan turun, dua rambatan naik, tiga gantungan, yang keempat rambatan seleh turun, atau mungkin tiga ini mau gantungan semua kemudian seleh, itu juga bisa. Itu tergantung eksplorasi teman-teman semua, namun jangan lupa mempertimbangkan rasa mungguh atau tidaknya cengkok teman-teman dalam balungan tersebut. Misalnya mungkin balungannya lulu roji, nah, itu kan lebih enak menggunakan gantungan lu atau gantungan lu 2 kali, kemudian pola rambatan turun, kemudian seleh naik, itu lebih enak. Beda perlakuannya dengan mungkin rolu roji, itu kan tidak diawali dengan balungan kembar atau balungan gantung ya. Jadi mungkin bisa menggunakan gantungan, kemudian rambatan turun, kemudian rambatan naik lagi, kemudian seleh turun. Gitu. Jadi kita mempertimbangkan alur balungan seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya akan sedikit mencontohkan ya untuk teman-teman.
Ya teman-teman, seperti yang saya bilang di depan tadi, cengkok gambang terdiri dari beberapa pola-pola, yaitu yang harus diingat, satu, pola gantungan, yang kedua adalah pola rambatan. Nah, yang ketiga adalah pola jelek. Dalam pola rambatan sendiri ada dua macam, yaitu rambatan dari bawah ke nada atas, atau sebaliknya dari nada tinggi ke nada rendah ya. Banyak sekali macam-macam isian pola tersebut. Namun di sini mungkin saya hanya menjelaskan sedikit contoh saja ya. Mungkin referensi yang lain masih banyak sekali. Teman-teman bisa mencarinya atau mengeksplor sendiri, memodifikasi sendiri boleh, sama rasa dalam tabuhan itu masih dalam taraf yang mungguh atau enak untuk dirasakan, atau tidak terlalu melenceng jauh dari nada tersebut ya. Kita mulai dari gantungan, pola gantungan ya. Ini gantungan 6 misalnya. Nah, mulainya dari mo. Nah, ini ya. Nah, pola pertama. Nah, kemudian ada yang seperti ini. Kemudian ada atau yang menggunakan gerontolan seperti ini ya. Jadi itu, atau yang lagi hanya tangan kiri juga boleh. Nah, itu ya. Ada yang lain, misalnya ada lu, pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Nah, sekarang ada pola yang keempat, misalnya ada lu ya. Nah, 6 lagi juga bisa. 6, dari 6 masih gantung 6. Dan dalam salah yang lain sama polanya seperti itu. Salah tinggi pun saya G tinggi misalnya, saya 6 tinggi misalnya, sama. Sama. Nah, ada sedikit perlakuan yang berbeda dalam konteks salah siji dan salah ro pada laras slendro. Dalam gantungan siji, maksud saya dalam pola gantungan siji dan pola gantungan ro pada laras slendro. Pada laras slendro songo, gantungan siji tidak menggunakan ini ya, dikarenakan dalam slendro, kalau slendro songo menggunakan ini, rasanya akan menjadi seolah-olah seperti slendro menurut, karena terdapat nada lu pada pola tersebut. Jadi menghindari menggunakan gantungan ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan dua pola itu, atau digabung ketiganya misalnya. Nah, itu juga bisa.
dalam gantungan loro pada laras itu menyuruh tidak menggunakan ini karena di dalamnya mengandung nada limo. Nah, nada limo ini dalam cengkok gantungan dendro menyuruh dihindari karena rasanya bukan menjadi seperti songo. Jadi ini kebalikan dari gantung siji tadi ya. Jadi bisa menggunakan gantungan seperti itu atau nada yang lain juga sama perlakuannya seperti itu. Begitu juga dengan nada siji tinggi juga seperti ini tadi. Kemudian kita menginjak pada pola rambatan. Rambatan kita mulai dari rambatan naik. Rambatan naik bisa naik satu jenjang atau hanya naik dua bilah atau tiga. Mungkin yang lebih spesifik atau lebih banyak digunakan misalnya dari nada 6 bawah ke 6 atas ini ya. Nah, rambatannya seperti ini. Nah, kalau rambatan turun, nah kebalikannya. Jadi dalam sebuah cengkok itu biasanya terdiri dari kebanyakan ada dua rambatan di situ. Bisa rambatan naik dulu, baru rambatan turun atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Atau kebalikannya dari 6 atas ke 6 bawah. Nah, saya ulang. Nah, bisa rojinem atau rojinem itu sama. Nah, bisa dibalik seperti itu lagi. Kalau dari atas lalu ke bawah menjadi kalau dibalik dari ke bawah dulu baru ke atas menjadi nada lain juga sama, misalnya ro. Ke ro bawah. Nah, kebalikannya. Nah, itu ya. Nada besar juga sama, misalnya dari dulu. Kemudian lanjut pada cengkok pola lanjut pada pola celeh. Kita ambil celeh punya 6. Celeh ada yang celeh naik, yaitu dari nada rendah ke nada di atasnya, atau sebaliknya dari nada tinggi ke nada di bawahnya. Misalkan dari nada ini lu ke nada 6 menjadi tuh misalnya. Atau
lain juga sama. Misalnya akan salah lu, jadi kita mulai dari ini siji. Terus misalnya dari 6 ke lu. Jadi polanya hampir seperti rambatan, tapi rasanya selek. Kayak seperti itu. Kemudian dalam penerapan nada yang lain juga sama. Misalnya 6. Dari nada tinggi ke nada bawah, di bawahnya, nah dari lu ke nada G misalnya. Nah itu, atau dari lu ke nada 6 juga bisa. Nah ini kan seperti rambatan tadi ya, tapi bisa dijadikan selek pada saat dibutuhkan. Tentunya misalnya di akhir botol atau di separuh botol itu bisa digunakan untuk selek. Itu lebih terasa seleknya kalau seperti itu. Tapi akan lebih terasa selek jika kebalikan dari itu. Nah, kalau dari bawah ke atas, nah itu kan kebalik. Misalnya saya lain, misalnya 5 sama. Misalnya mau saya 5 berarti dari mau dari bawah ke atas tadi. Kemudian yang sering terdapat dalam satu susunan cengkok adalah diawali, sebenarnya tidak harus diawali dari gantungan. Ada yang diawali dari rambatan lalu selek, ada yang diawali dari gantungan lalu selek. Misalnya dalam selek siji irama tanggung, nah itu kita awali dulu dari gantungan telu, kemudian selek turun. Nah dari ini menjadi, nah itu misalnya selek siji tapi dalam irama dadi. Nah gantungannya bisa 2 kali, kemudian rambatan, kemudian baru selek. Rambatannya bisa menggunakan rambatan turun, kemudian selek C. Contohnya ini rambatan dari lu ini ke lu besar, lalu selek. Kemudian misalnya sahro itu biasanya
contoh yang diawali menggunakan rambatannya. Saya dari selen 6 akan ke selen ro. Nah, rambatan naik dulu, kemudian selen ro, atau ulang. Kalau ingin menggunakan gantungan juga bisa, misalnya gantung loro selen loro, itu juga bisa. Kemudian jika irama dadi bagaimana? Nah, kalau irama dadi berarti isiannya lebih banyak. Kalau dalam irama tanggung terdiri dari, kita bermudah menjadi dua isian, yang dimana di dalamnya bisa diisi gantungan kemudian seleh atau rambatan kemudian seleh. Nah, kalau dalam irama dadi terdapat 4 isian yang kita bisa kombinasikan, misalnya diawali dari rambatan, gantungan, rambatan lagi, seleh, atau mungkin gantungan dulu, lalu rambatan lagi, lalu seleh. Itu boleh. Itu tergantung teman-teman. Atau diselang-seling selehnya 2 kali juga bisa. Kita mengambil misalnya barengan lunem luru, ya, misalnya lunem luru. Misalnya mau menggunakan gantungan dulu, lalu rambatan turun, lalu rambatan naik, lalu seleh turun. Misalnya itu urutannya: gantungan, rambatan turun, rambatan naik, seleh. Nah, itu. Apa harus seperti itu? Tidak. Misalnya langsung menggunakan selehnya dua kali. Misalnya ditafsir dalam satu botol itu ditafsir 2 jengkok tanggung. Nah, gampangannya seperti itu. Berarti lunem luru. Jadi lunemnya itu dibuat satu seleh 60, lurunya dibuat seleh loro. Nah, dalam seleh tersebut misalnya selehnya mau digantungkan dulu, lalu diselehkan, nah, lalu gantungan lagi, lalu taruh. Itu juga boleh. Gantungan seleh, gantungan seleh, nah itu bisa. Atau isian sebelum selehnya ingin menggunakan rambatan semua juga boleh. Misalkan rambatan turun, rambatan naik, turun, seleh, boleh. Tapi mungkin sedikit membosankan. Akan lebih bervariasi kalau di dalamnya ada gantungan, ada pola rambatan naik, ada pola rambatan turun, ada pola seleh. Misalnya gantungan, misalnya diawali gantungan 6 dulu. Itu juga bisa, tapi mungkin akan kok kesannya diulang-ulang. Jadi bisa naik lagi. Tuh. Ada jengkok mungkin variasi yang lain banyak sekali.
6 ini mau ke loro. Nah itu kan alurnya kan ini dinaikkan dulu misalnya, selehkan loro, kemudian diselehkan 6, kemudian rambatan, kemudian seleh loro. Nah itu variasi yang lain. Tapi untuk tahap belajar mungkin teman-teman bisa menerapkan satu satu susunan cengkok yang sederhana dulu, dimana kalau irama tanggung teman-teman menyusun dengan 2 isian, yaitu gantungan kemudian seleh, atau rambatan kemudian seleh. Kalau untuk irama tadi teman-teman bisa mengawali dengan gantungan, kemudian rambatan turun, kemudian rambatan naik, kemudian seleh turun. Misalnya ini tadi gantungan, turun, naik lagi, seleh ya. Atau untuk lebih mudah lagi, misalnya gantungannya 2 kali, kemudian rambatan turun, lalu seleh naik juga boleh. Nah ini kan rambatannya 2 kali, kemudian maksud saya gantungannya 2 kali, kemudian rambatan turun, kemudian seleh. Nah itu juga boleh. Misalnya seleh yang lain juga bisa, misalnya seleh 6. Nah gantungan telu dulu ya, seperti saji tadi. Turun, kemudian kalau seleh cici tadi, sedangkan seleh 6 ya. Jadi teman-teman jika sudah mengenal pola tersebut, satu pola gantungan, kedua pola rambatan naik maupun turun, yang ketiga seleh naik maupun turun, teman-teman bisa meramunya menjadi satu, menjadi sebuah susunan cengkok ya. Sehingga bisa seperti Ginder dikatakan kalau menyuro itu seleh ji 2 lulu, seleh lulu seleh kawung, atau KKP seleh 6 bumulun. Itu dalam gambang sebenarnya cengkok-cengkok tersebut terdiri dari pola yang saya sebutkan tadi. Saya akan contohkan misalnya 1-2 lulu, berarti misalnya 2 lulu irama tanggung kan teman-teman bisa menyusun menggunakan gantungan, kemudian seleh turun. Misalnya irama tadi gantungan 2 kali, lalu turun, rambatan turun, tuh seleh naik. Atau itu menggunakan itu, lalu gantungan lagi, lalu seleh turun, itu juga boleh. Boleh. Nah, roh bagaimana? Roh juga sama misalnya. Gantungannya 1 kali saja biar komplit, gantungan 1 kali,
rambatan turun 1 kali, rambatan naik 1 kali, lalu seleh, itu juga boleh. Nah itu komplit itu. Jadi gantung, rambatan turun, rambatan naik, seleh turun. Nah biasanya kalau seleh itu di akhir cengkok itu menggunakan salah satu, seleh naik atau turun gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit dasar dalam cengkok gambar yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Untuk cengkok-cengkok yang lain teman-teman bisa mencari referensinya, atau mungkin saya buatkan nanti video cengkok-cengkok ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.